Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amdan Maksum dengan NIM 054617193 dari mahasiswa Universitas Terbuka Sistem Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas praktis satu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan Java. Program ini saya buat di Visual Studio Code dengan dua file utama, menu Java dan main Java. Langsung saja kita mulai. Pertama, saya mau kasih gambaran terlebih dahulu tentang struktur program ini. Ada dua file Java, main menu Java, kelas yang mempresentasikan satu item menu restoran, main Java, kelas utama yang menjalankan semua fungsi program. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Ini file menu Java. Sesuai instruksi tugas, saya membuat kelas menu untuk mempresentasikan data menu makanan dan minuman di restoran, atribut atau variabel. Ada 3 atribut, nama, harga, dan kategori. Maaf, salah. Kategorinya bisa bernilai makanan atau minuman. Semuanya pakai modifier privat sesuai prinsip enkapsulasi. Ada 3 atribut, nama, harga, dan kategori. Kategorinya bisa bernilai makanan atau minuman. Semuanya pakai modifier privat sesuai prinsip enkapsulasi. Konstruktor. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek menu baru. Keyword this dipakai untuk membedakan parameter dengan atribut kelas. Karena atributnya privat, saya buatkan 3 getter: get nama, get harga, dan get kategori, supaya data bisa diakses dari luar kelas. Metode toString. Metode ini saya override dari kelas objek bawaan Java. Fungsinya buat menampilkan nama dan harga menu dengan format yang rapi. Sekarang kita masuk ke main Java. Di sini ada beberapa bagian penting. Array data menu. Sesuai instruksi tugas, saya menggunakan array untuk menyimpan data menu. Di sini ada 6 menu makanan dan menu minuman. Total 12 objek menu tersimpan di dalam array data menu. Array pesanan. Untuk menyimpan pesanan pelanggan, saya pakai 4 array terpisah dengan ukuran 4 sesuai batasan maksimal 4 menu per pesanan. Ada juga variabel total item untuk melacak sudah berapa item yang dipesan. Konstanta. Saya mendefinisikan konstanta menggunakan keyword final supaya nilai-nilai seperti persentase pajak dan batas diskon tidak bisa bebas sembarangan. Ini metode main di awal program dijalankan. Programnya berjalan secara berurutan. Tampilkan header, tampilkan daftar menu, terima pesanan, lalu cek struk. Masing-masing fungsi sudah dipisah ke dalam metode tersendiri sesuai prinsip pemisahan tanggung jawab. Di sini ada metode tampilkan daftar menu. Perhatikan cara saya menampilkan menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Di sini saya menggunakan struktur keputusan if di dalam while. Saya cek satu persatu apakah kategori menu itu makanan atau bukan. Kalau iya, baru ditampilkan di bagian menu. Hal yang sama saya juga lakukan untuk kategori minuman. Ini bagian yang cukup menarik, metode terima pesanan, karena tugas meminta tidak menggunakan perulangan untuk menerima pesanan. Saya menggunakan nested if atau if bersarang. Jadi setiap slot pesanan dari pesanan 1 sampai 4 ditangani secara bertahap dengan nested if. Kalau pelanggan ketik selesai, program langsung berhenti menerima input tanpa memproses slot berikutnya. Di dalam setiap slot ada juga pengecekan pakai metode cari menu. Kalau nama menu tidak ditemukan di array, program cetak peringatan dan slot itu dilewati. Kemudian ini bagian perhitungan dan pencetakan struk. Metode cetak struk. Di sini ada beberapa struktur keputusan. Nah, ini bagian perhitungan dan pencetakan struk. Metode cetak struk. Dan di sini ada beberapa struktur keputusan if else, if untuk menentukan promo yang berlaku. Skenario 1 subtotal Rp Skenario 1 subtotal lebih Rp 100.000 mendapatkan diskon 10%. Dan skenario 2 subtotal Rp 50.000 kurang Rp 100.000 mendapat promo buku minuman termurah gratis. Skenario 3 subtotal Rp kurang 50.000 tidak ada promo. Setelah itu program hitung pajak 10% dan tambahkan biaya pelayanan Rp 20.000. Lalu tampilkan total akhir di struk pembayaran. Sekarang saya coba jalankan programnya. Nah, ini tampil header restoran. Terus daftar menu dikelompokkan jadi 2 bagian, makanan dan minuman. Saya coba pesan nasi padang 2 porsi dan jus alpukat 2 gelas.
Dan ini struktur pembayarannya struktur totalnya 80.000. Jadi masuk ke kondisi promo buku minuman. Jus alpukat 1 gratis. Lalu kena pasal 10% dan biaya pelayanan RP 20.000. Total akhirnya keluar di sini. Oke, itu tadi penjelasan lengkap tugas praktik dari saya. Aplikasi restoran sederhana menggunakan Java. Program ini sudah memenuhi semua indikator tugas. Penggunaan tipe data, variabel identifier, dan keyword. Penggunaan array dan string. Serta implementasi struktur keputusan if dan if else dan nested if. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.